Shalom Pak Stephen. Shalom. Ya, terima kasih sudah bisa datang di studio Berkat Hidup GKI Mangga Besar. Kami juga berterima kasih Pak udah diundang. Hari ini kita ngobrol satu hal yang penting ya Pak, soal tentang keluarga dan khususnya kepada keluarga-keluarga yang mungkin saat ini bergumul, ada anggota-anggotanya yang terjeblos dalam kecanduan narkoba, seperti itu Pak. Ya. Mungkin pada saat ini ada beberapa pemirsa ataupun yang menyaksikan Family Corner belum tahu siapa Pak Stephen ini. Ya, boleh sedikit diceritakan Pak tentang Pak Stephen tentang pelayanannya dan apa yang sedang dikerjakan sekarang. Silakan. Ya. Saya sekarang pelayanan di Yayasan Breakthrough Mission Indonesia, ada di Sentul City, dan pelayanan ini sudah dimulai di Indonesia tahun 2002. Jadi, tetapi sebenarnya Breakthrough Mission sudah ada di Singapura tahun 1983. Nah, saya bergabungnya 2004. Baik. Begitu. Nah, 2004 sampai sekarang. Nah, pelayanan kami ini memang sebelumnya memang spesifiknya memang pecandu narkoba. Tetapi seiring berjalan waktu, kami melihat bahwa selain narkoba ada juga beberapa kecanduan lain yang butuh bantuan. Dan kami merasa juga bisa memberikan layanan tersebut. Misalnya kecanduan judi, kecanduan games, kecanduan kenakalan remaja gitu ya, yang dimana memang ketika orang itu bersedia untuk mau dipulihkan untuk bersama Tuhan, maka kami akan membantu. Tapi memang batas usia yang kami memang kami coba tetapkan adalah di atas 20 atau minimal 20 tahun. Tetapi kalau di bawah 20 tahun itu special case. Kalau misalnya pemenuhan syaratnya memenuhi, kami akan coba bantu. Batas bawahnya, batas atasnya sampai 60 tahun. Baik. Gitu, baik. Pak. Jadi selama ini yang Yayasan Breakthrough sudah tolong, ada berapa jiwa Pak? Ada berapa orang yang dari sejak 2002 sampai sekarang? Kalau saya nggak salah ingat itu udah 600-an lebih, Pak. Karena memang kita menerimanya step by step. Tidak sekaligus menerima dengan jumlah yang besar, karena memang konsepnya adalah satu kehidupan mempengaruhi kehidupan yang lain. Jadi kalau misalnya orang yang datang terlalu banyak yang baru, maka yang lama akan terpengaruh. Jadi kita memang menerimanya dengan langkah-langkah, sehingga tidak sampai komposisinya terlalu didominasi oleh orang-orang baru. Begitu Pak. Karena secara otomatis nanti lama-lama orang yang udah masuk kurikulum rehabilitasi tersebut bisa terpengaruh lagi ya Pak dengan orang-orang baru ya. Kan ketika orang pertama kali datang kan dia dengan membawa manusia lama ya. Artinya dia nggak punya disiplin, kehidupannya berantakan, tutur kata pemikiran negatif, pemikirannya masih sangat duniawi, penuh dengan hawa nafsu gitu ya. Nah, untuk membuat seseorang kemudian mengalami kematangan karakter, kematangan emosi kan butuh waktu. Melalui disiplin, melalui kegiatan kerohanian, melalui pembinaan, melalui konseling, maka pelan-pelan orang itu akan mengalami perubahan. Memang berproses. Lalu program-program yang dipakai oleh Breakthrough itu seperti apa Pak? Boleh ceritakan sedikit nggak Pak? Program kami sih kita sebutnya metodenya metode kerohanian dan metode terapi kerja atau vokasional. Jadi yang ditekankan adalah kepada pembinaan rohani. Jadi kalau kita lihat programnya harian kegiatannya itu mirip dengan sekolah seminari atau sekolah Alkitab. Jadi mereka dari pagi ada saat teduh, kemudian ada ibadah rutin setiap hari, dan hari Minggu kita ke gereja. Baru nanti kegiatan kerja lainnya. Jadi mereka disibukkan oleh sebuah aktivitas fisik dengan pekerjaan masing-masing sesuai departemen. Jadi kita mencoba untuk seperti satu rumah, kita self-sufficient ya, maksudnya semua pekerjaan kalau bisa kita kerjakan oleh kita kalangan kita. Lalu dengan mengisi waktu yang bekerja, maka mereka bisa menggunakan waktu secara baik, tidak dengan terlalu banyak waktu yang luang, sehingga akhirnya mereka punya pikiran-pikiran untuk kembali penggunaan zatnya. Begitu Pak. Nah, Pak Stephen, thank you udah sharing ya, itu sangat baik sekali. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai tentang masuk ke dalam keluarga nih Pak, ya. Karena kan
ini menjadi kekhawatiran bagi banyak orang, khususnya orang tua. Nah, apalagi kalau misalnya anaknya udah beranjak remaja, bahkan SD ya Pak ya, saya juga dengar ada yang kena kecanduan narkoba juga. Nah, bagaimana Pak orang tua itu bisa mengetahui bahwa si anak ataupun anggota keluarganya udah mulai kecanduan narkoba Pak? Tanda-tandanya seperti apa Pak kira-kira? Kalau misalnya ini. Sebenarnya kan seseorang ketika menggunakan narkoba, dia tidak serta-merta langsung jadi berat. Oke. Ya, tetapi memang untuk biasanya keluarga akan sadar atau ngeh gitu ya, tercelikan ketika posisinya mereka udah parah biasanya, udah ada kasus ketangkep, atau tiba-tiba ada orang melaporkan karena situasi tertentu gitu. Kalau misalnya kita melihat penggunaan zat itu selalu ada tahapannya. Ketika yang pertama misalnya dari coba-coba saja, artinya mereka hanya pakai sesekali dan umumnya ditawarkan oleh lingkungan sekitar, teman-teman yang mereka percayai. Jadi mereka mengetahuinya melalui teman dekat mereka, karena mungkin itu lagi tren, lagi menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup anak-anak ya lingkungan pertemanan itu. Jadi ketika dia masih mencoba, mungkin agak sulit untuk melihat perubahan, karena kan dia waktu dia menggunakan, dia nggak bersama keluarga. Tetapi nanti dia akan meningkat menjadi namanya kita sebut recreational user atau pengguna rekreasi. Nah, penggunaan ini dilakukan ketika dia ada acara-acara tertentu, tapi nggak rutin. Misalnya ada pesta, ada tahun baru, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesekali. Kemudian dia masuk lagi kepada tahapan situasional. Artinya orang yang tadi mencoba pertama kali, kemudian udah melakukan beberapa kali dalam situasi ada acara-acara tertentu yang nggak rutin, tapi dia udah mulai mengenali tuh penggunaan zat tertentu. Efeknya yang dia rasakan adalah sesuatu yang bisa mengatasi situasinya dia. Misalnya dia lagi stres, lagi jenuh, lagi boring, lagi kayaknya nggak ada semangat gitu ya, butuh booster. Nah, dia udah menyadari kayaknya gue lagi butuh nih dalam situasi tertentu. Nah, frekuensinya makin meningkat. Nah, ketika udah masuk ke dalam situasional, ini harusnya udah ada tanda-tanda. Ya, baru nanti ke penyalahguna, baru kepada kecanduan. Bagaimana keluarga bisa mendeteksi? Harusnya keluarga bisa melihat perubahan perilaku. Jadi misalnya ketika seseorang itu menggunakan zat, metabolisme dalam tubuhnya ketika udah mulai ada semacam kayak kebutuhan atau kita sebut mulai punya craving ya, ada sebuah keinginan make, berarti ada kecanduan sudah mulai ada satu kebutuhan. Maka emosinya nggak stabil. Biasanya dia akan menjadi sangat gampang marah, terus kemudian dia mulai menghindari kegiatan-kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh keluarga. Ya menarik diri misalnya gitu. Maka sebenarnya ada perubahan perilaku yang cukup signifikan gitu. Kalau dari fisik kelihatannya gimana Pak? Mungkin mukanya agak lesu atau gimana? Bisa ketahuan juga nggak? Apa belum ketahuan dari sampai tahap Jadi gini, jadi kalau misalnya keluarga memperhatikan secara fisik, ketika dia pas gunakan masih ada efek, itu ada Pak. Perubahan perilaku di dalam wajahnya, matanya. Tetapi umumnya pengguna itu tidak akan menggunakan di depan orang tua atau keluarga. Dia akan mengambil waktu sendiri. Makanya yang sering terjadi adalah mereka mengurung diri di kamar. Terlalu lama gitu ya, yang nggak wajar. Gitu. Tapi kalau memang dia ternyata menggunakannya berpapasan, maka dari cara ngomongnya, kayak misalnya suaranya itu pasti ada perubahan agak beda. Kalau diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya keluarga bisa melihat itu. Kayak orang mabuk kan, kalau alkohol yang biasanya umumnya terjadi kalau ketika dia udah mengalami intoksifikasi, kan kelihatan kan dia punya bahasa tubuhnya, matanya, berbicaranya itu ada sedikit perubahan. Lalu kalau sekarang narkoba itu pasti jenisnya udah mulai banyak ya Pak ya? Iya betul. Boleh tolong dijelaskan kepada kami nggak Pak? Kira-kira apa tuh yang sekarang yang lagi ini? Zat-zatnya apa aja tuh Pak kalau narkoba? Jadi narkoba itu ada beberapa penggolongan, misalnya golongan depresan atau golongan kayak golongan yang membuat seseorang jadi turun gitu ya, supaya merasa tenang gitu. Jadi golongannya bisa kayak ganja, bisa kayak obat-obatan, biasanya obat-obat penenang gitu ya, itu golongan depresan. Tapi ada juga golongan stimulan. Stimulan itu
golongan yang membuat seseorang menjadi kayak doping, dia kayak kafein atau ya kafein ya jadi booster gitu. Nah itu kayak ekstasi, metamfetamin atau sabu-sabu dikenalnya. Atau golongan halusinogen itu kayak ganja, dia kalau make atau LSD gitu ya, LSD gitu ya, dia kalau menggunakannya dia itu menjadi halusinasi. Jadi kayak orang mau merasakan situasi 3 dimensi, masuk ke dunia lain misalnya gitu. Nah itu ada jenis tersebut. Tetapi yang umumnya banyak di Indonesia juga ada kayak heroin, tapi sekarang udah mulai berkurang. Yang paling banyak sekarang ini adalah metamfetamin, sabu-sabu, kemudian ganja, dan obat penenang atau obat tidur. Nah itu yang paling banyak. Nah, tetapi juga ada beberapa golongan yang digunakan juga di jalanan seperti lem, juga inhalants ya. Misalnya ada beberapa kalangan juga menggunakan bensin atau pertalite. Dia menghirup dia punya pertalite begitu. Ada juga. Oke. Kalau yang biasa kan kita beberapa waktu yang lalu dengar berita-berita tentang bahwa narkoba sudah masuk di kalangan anak-anak SD, Pak. Jadi mereka melalui satu kemasan-kemasan yang berbentuk permen atau berbentuk minuman coklat gitu. Itu biasanya jenis apa Pak yang masuk di situ ya? Jadi memang itu racikan berarti. Racikannya artinya orang-orang itu bereksperimen. Jadi mereka itu ada semacam kayak semacam kayak mungkin ini kalau kita lihat secara korporasi kan dugaan saya itu kan mirip kayak perusahaan. Perusahaan itu berarti ada bagian yang bereksperimen. Mereka mencoba untuk membuat obat-obat baru yang menarik, lalu bisa memasarkan pada market anak-anak kecil. Dengan tujuan supaya ya eksperimen saja dan juga mungkin melihat produk mereka bagaimana di lapangan. Karena kan kalau kita secara nalar narkoba dijual pada anak kecil itu harganya sangat murah, misalnya cuma 1.000, 2.000, ya nggak mungkin untung dong. Tetapi ya mereka mungkin mau coba untuk menjaring anak-anak. Yang saya tahu ya adalah ada penjelasan bahwa dengan menargetkan anak kecil, mereka kemudian menjadi orang yang udah terikat, lalu mereka bisa menjadi kurir. Jadi kalau mereka digunakan sebagai kurir, berarti hukuman mereka di bawah umur, sehingga untuk mengelabui hukum gitu. Jadi bentuknya bisa kayak permen, bisa bentuknya nanti ke berbagai minuman-minuman tertentu. Yang sekarang mau juga ngetren adalah lebih ke cairan vape misalnya gitu. Vape ya. Vape kan dia ada liquid kan. Jadi juga bisa dikasih tuh chemical tertentu. Yang sekarang muncul itu adalah yang ganja, yang ganja cair begitu. Nah itu memang mereka bisa coba pasarkan gitu. Iya. Wah ini kalau mendengar penjelasan dari Pak Steven ini kayaknya narkoba ini makin terus berkembang ya Pak ya. Iya karena. Dan juga mereka makin pintar bagaimana menjaring orang-orang dalam kalangan tertentu. Iya karena narkoba itu kan sebenarnya dilarang pemerintah dan ada undang-undangnya, ada hukumnya. Tetapi karena mereka itu bentuknya korporasi, mereka mungkin juga ada semacam ilmuwan atau bukan ilmuwan ya namanya apoteker gitu ya. Mereka bikin racik obat, tapi nanti dengan jenis chemical yang baru, di mana mungkin nggak masuk dalam undang-undang. Jadi kalau udah nggak masuk dalam undang-undang, maka mereka dengan bebas menyebarkan dalam satu waktu tertentu. Nanti udah ada masalah, baru kemudian negara memperhatikan kayaknya ada isu penggunaan yang disalahgunakan, lalu baru muncul undang-undang baru. Begitu. Nah, sekarang kita ngomong soal anak-anak nih Pak. Nah, gimana caranya, nggak sedikit ya, maksudnya orang tua juga yang akhirnya mereka merasa kaget dan kecewa, ternyata anak-anak yang selama ini dianggap baik dan lain sebagainya, nggak kelihatan lah pokoknya dari wajahnya, tiba-tiba mereka kecanduan gitu ya, atau ikut dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang langkah preventionnya Pak, pencegahannya. Nah, bagaimana caranya atau mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka itu menghindari dari ajakan teman-teman atau orang-orang yang memang menawarkan narkoba? Iya, jadi memang ini menjadi sebuah tantangan buat banyak orang tua ya, termasuk saya juga, ini menjadi sebuah tantangan. Yang saat ini coba kita lakukan adalah sebenarnya bagaimana, kan ada namanya
cycle inti dengan cycle yang makin besar. Artinya kalau inti itu keluarga itu bagaimana membangun komunikasi, bagaimana kita juga membangun hubungan keluarga yang cukup membawa mereka mengenal Tuhan, membawa mereka untuk bertumbuh dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa orang tua itu gak bisa jaga 24 jam dan orang tua punya keterbatasan, dan nasihat kita juga belum tentu sesuai dengan aplikasi mereka di dalam kehidupan mereka dengan tantangan zaman. Jadi memang kami mencoba membawa anak kami kepada Tuhan dengan harapan mereka bisa mengenal firman Tuhan dan mereka mengenal bahwa Tuhan bisa melihat dan mereka harus bertanggung jawab pada Tuhan, sehingga mereka juga punya satu inner control gitu. Dan mereka tahu kalau mereka melakukan sesuatu ini, mereka itu mendukakan Tuhan seperti itu. Itu harapan kami. Ya, memang kita juga membangun sebuah komunikasi, artinya kita juga mengetahui semasa anak kita masih bisa kita pantau, kita memantau siapa lingkaran teman-teman mereka, siapa mereka bermain, seperti apa kondisinya, dan kita berusaha maksimal, gitu ya. Lalu kita juga berusaha mengajak mereka dalam komunitas-komunitas orang-orang percaya, komunitas-komunitas yang sehat, komunitas-komunitas yang baik, begitu. Ya, itu upaya kita sebagai orang tua yang kita bisa lakukan. Tetapi masalahnya kita nggak bisa maksa. Kita nggak bisa maksa. Kita hanya bisa melakukan apa yang maksimal yang kita bisa lakukan, lalu ya kita mau nggak mau yang mengandalkan Tuhan, gitu. Dan memang selain komunitas keluarga, artinya mereka juga perlu komunitas gereja, komunitas anak-anak yang bersekutu dalam tubuh Kristus, supaya mereka juga jadi seirama dengan kita orang tua, gitu. Berarti memang persekutuan komunitas di dalam gereja ataupun yang inti keluarga itu sangat penting ya Pak ya. Jadi memang harus ada orang tua, khususnya papa mama harus aware nih tentang masalah ini. Apalagi masalah narkoba ini sulit dihentikan ya Pak ya. Betul. Terus akan menyerang anak-anak maupun bahkan bukan hanya saja anak-anak tetapi juga kalangan orang dewasa seperti demikian ya Pak ya. Oke, lalu kira-kira menurut Pak Stephen nih ya, yang udah banyak berkecimpung menolong orang-orang yang kecanduan narkoba seperti itu Pak. Nah kira-kira apa yang membuat seseorang itu kepengen mencoba Pak untuk mencoba narkoba ini? Biasanya apa yang men-trigger dia? Penyebabnya itu apa? Atau mungkin ya ada sesuatu hal yang tahap-tahapannya. Mungkin Pak Stephen bisa ceritakan kepada kami. Jadi memang jarang kita ketemu orang yang tiba-tiba saya pengen tahu nih narkoba gitu ya, saya pengen coba, itu agak jarang gitu. Tetapi mungkin untuk usia tertentu anak-anak yang masih rasa ingin tahunya besar mungkin tuh ada, tetapi masih usianya terlalu dini misalnya gitu, usia masih SD ke bawah gitu. Makanya ketika kita membawa seminar tentang bahaya narkoba, kita agak hati-hati dengan anak yang SD ini, jangan sampai nanti kita memicu rasa ingin tahu, lalu mereka gue pengen coba deh gitu ya. Itu ya memang jarang, tetapi ada nggak? Ada. Saya pernah ketemu beberapa kasus, dia pengen tahu, lalu dia mencari tahu, gitu ya. Tapi itu sangat sedikit lah, itu boleh bilang sangat amat sedikit. Umumnya yang membuat orang ingin tahu adalah karena diperkenalkan oleh circle-nya dia, lingkaran dia, teman-teman gaulnya dia. Karena kan itu adalah orang-orang kepercayaan, orang-orang yang dia kenal, dan orang-orang yang sehari-hari bersama dengan dia dan berbagi pengalaman hidup. Mereka misalnya bermain game misalnya gitu, mereka bermain tentang satu kegiatan. Nah, mereka kan saling berbagi. Nah, inilah yang memperkenalkan, lalu dia menceritakan apa pengalaman dia, sehingga orang-orang yang mulai mendengar teman-temannya menggunakan sesuatu jahat, lalu pengalaman dia diceritakan, lalu hal-hal yang menarik seperti orang mempromosikan sesuatu gitu kan. Lalu akhirnya karena mendengarkan pengalaman orang itu, lalu umumnya mengatakan, oh ini nggak apa-apa, ini nggak bahaya. Ya kan, buktinya saya kan udah coba dan saya fine gitu. Lalu akhirnya melihat ada sebuah di depan mata teman mereka menggunakan, menceritakan sebuah pengalaman yang dia belum pernah alamin dan pengalaman yang mengasikkan gitu ya. Lalu akhirnya ya nggak, why not, saya coba juga kan gitu. Kan dia udah coba gitu. Kalau saya nggak coba, nanti kalau mereka ngobrol-ngobrol saya nggak bisa nyambung. Jadi saya akan ketinggalan gitu misalnya. Ya udah nggak apa-apa lah, gue ikut gitu misalnya gitu. Nah itu akhirnya tersedot ke dalam penggunaan yang nanti
tergantung circle-nya dia lagi, apakah akan continue atau regresi tadi yang saya bilang yang sesekali make gitu. Iya, iya. Kalau yang sesekali pakai itu tahap kecanduannya masih sangat sedikit ya Pak ya? Belum kecanduan. Belum kecanduan. Tapi dia udah mulai pengenalan. Dia udah mulai pengenalan produknya, dia udah tahu iterasinya apa, dia udah mulai merasakan ini sesuatu yang bisa digunakan dan dia punya apa kita sebut gerbangnya udah dibuka. Gerbang pertahanan diri udah kebuka kan? Iya, iya. Jadi dalam tahap ini sebenarnya si pemakai itu bisa menolak. Harusnya, kalau dia mengerti dengan benar, dia tahu bahwa masuknya narkoba itu adalah dari teman-teman dekatnya dan mereka akan diperkenalkan, bukan tiba-tiba. Kan ada orang yang takutnya gini, oh lu jangan, memang ada beberapa kasus di mana ketika diajak hangout misalnya ke daerah-daerah, misalnya sekarang kan zamannya anak muda tempat minum ya. Ya misalnya tempat-tempat party misalnya gitu. Nah kadang-kadang memang di minumannya itu mereka mencampur. Nah itu, kalau itu situasinya kita masuk ke dalam satu kehidupan anak muda. Ya, nah itu beda lagi. Itu artinya ada sebuah tuh konteks tertentu di mana mereka udah punya satu kebebasan mengikuti gaya hidup orang Barat. Ya, nah itu satu situasi. Tetapi tidak jarang juga melalui settingan ya sekitar rumah yang ditawarkan. Jadi kalau anak-anak yang udah mengerti bahwa oh ini sesuatu yang memang menarik, sesuatu pengalaman dari mereka yang diceritakan itu akan membuat rasa ingin tahu, tetapi justru inilah cara mereka masuk kepada anak-anak. Kalau anak-anak kita tahu mengerti itu dan mereka memahami, minimal mereka udah punya sebuah informasi. Ya, nah, tapi kembali lagi kepada anak tersebut. Karena ada penelitian mengatakan rata-rata anak pecandu itu diteliti adalah high risk taker. Mereka itu punya jiwa yang berani ambil resiko. Nah, itu juga satu ujian atau cobaan buat anak kita mengambil putusan. Iya. Biasanya kalau gerbang seseorang itu untuk mencoba narkoba awalnya dari apa ya Pak? Jadi memang kalau kami melihat memang ada teorinya itu melalui gerbang pertama itu rokok. Rokok dulu ya? Ya kita rokok itu kan sebenarnya substance yang juga edik ya, nikotin ya, yang bisa seseorang kecanduan. Nah tapi masalahnya rokok itu adalah legal. Dan di karangan anak muda banyak. Sehingga itu menjadi gerbang pertama ketika dia mengatakan nggak apa-apa, saya boleh merokok, maka dia udah bukain sebuah pintu di mana is okay. Di dalam hatinya ya? Dirinya, di dalam pintunya yang dijaga kan, dia udah buka gitu. Nanti tinggal lagi masuk ke misalnya ke vape misalnya gitu yang lagi tren. Nah vape itu kan ada yang liquid yang memang nggak ada kandungan narkobanya, tapi ada juga yang kanabisnya yang ada campuran narkobanya yang beberapa kali di berita ditangkap. Nah, mereka bisa campur misalnya gitu. Iya. Jadi rokok setelah vape, setelah itu gampang tuh Pak ya kalau mulainya coba-coba ya. Itu teori pintu gerbangnya yang saya baca ya. Artinya make sense sih. Artinya kan kalau misalnya rokok aja kamu nggak izinkan sebagai sebuah zat yang dimasukkan ke tubuh atau vape ya sama aja rokok sama vape misalnya gitu ya. Berarti kan kamu juga akan lebih hati-hati memasukkan zat yang lebih berbahaya, yang illegal gitu. Tapi apakah orang yang nggak merokok pasti nggak narkoba? Oh nggak juga, ada juga yang nggak ngerokok, tetapi dia juga akhirnya pakai narkoba. Tetapi itu sangat sedikit. Jadi pecandu yang perokok itu lebih banyak. Gitu. Artinya dari perokok dulu baru jadi pecandu itu lebih banyak gitu. Tetapi ada nggak pecandu yang tadinya nggak ngerokok jadi pecandu? Ada. Gitu. Iya. Kalau misalnya dari langsung ke pecandu narkoba dan dia nggak ngerokok, biasanya tubuhnya lebih rusak ya Pak? Atau kalau dari segi kesehatan gimana Pak? Ya sebenarnya kalau dia nggak ngerokok tubuhnya lebih sehat. Ya kalau dia nggak ngerokok kan, artinya kan dalam kandungan rokok itu aja ada begitu ribuan kimiawi. Ya, tapi secara pemahamannya adalah filosofinya adalah ketika seseorang itu kalau orang ngerokok kan dia artinya memang dia mau menjaga kesehatan kan. Dia menganggap dia punya pilihan mau merokok, tapi dia memilih nggak merokok karena pertimbangan kesehatan, pertimbangan sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi otomatis kan harusnya dia punya radar atau dia punya kewaspadaan jauh lebih tinggi daripada orang yang nggak rokoknya nggak apa-apa kok misalnya gitu. Oke. Nah, so far kita seru nih Pak ya ngomong soal ini ya. Banyak pengalaman, saya yakin juga para pemirsa ataupun yang menyaksikan Family Corner mereka
sedikit lebih aware dan mulai membangun keluarga yang baik, membangun keluarga yang baik supaya anak-anak mereka juga bisa dijaga, didisiplinkan seperti itu. Nah, sekarang kita ngobrol soal bagaimana kalau misalnya si anak ini udah kecanduan narkoba, Pak. Oke. Nah, ini orang tua ini kita mesti lakukan apa ya? Iya. Nah, gitu. Jadi memang kalau anak sudah kecanduan narkoba, kan itu biasa ketahuannya secara mendadak ya. Orang tua biasanya akan shock gitu. Shock. Jadi sebenarnya ketika itu harusnya ada pendekatan atau ada sebuah komunikasi di mana biasanya anak yang ketahuan itu akan juga kaget gitu ya. Nah, momen itu buat dia pasti momen yang kita sebut sebagai momen yang hit button gitu, atau momen yang membuat dia shock. Arti kaget ya misalnya gitu. Lalu itulah momen di mana sebenarnya mereka udah ibaratnya ketahuan nih gitu ya. Terus kemudian gua kayaknya nggak nyaman nih dalam situasi ini. Ini artinya sebuah tindakan penggunaan zat saya sudah sampai pada membawa sebuah keadaan yang tidak baik dan tidak aman gitu ya, tidak enak gitu. Maka sebenarnya pertemuan itu harusnya digunakan oleh keluarga untuk melakukan dialog, untuk mengajak anak itu mulai melihat bahwa situasi dia seperti apa sebenarnya. Ya, lalu baru melihat situasinya dia itu baru kita bisa bikin harusnya kemana langkahnya. Nah, tentu saja orang tua yang mungkin kurang mengerti, kurang paham, bisa mencoba menghubungi kami, mencoba untuk mencari informasi, bertukar pikiran gitu ya, atau mendapatkan gambaran tentang bagaimana menangani anak tersebut gitu. Nah, kami juga bisa membantu melalui konseling, melalui bikin program begitu. Tetapi yang kami selalu sampaikan pada orang tua adalah jangan sampai akhirnya menjadi marah, lalu banyak tuh orang tua yang sangat marah lalu menganggap bahwa anaknya mesti dihukum. Nah, kan harusnya diobatin, dicari solusi, bukan dihukum. Tapi orang tua karena merasa gue udah ngasih tahu kamu udah tahu ini tidak baik dan kamu lakukan dan kamu harus kami kasih hukuman gitu. Nah, itu yang sebenarnya tidak tepat. Gitu. Ya. Dari pengalaman Pak Steven, lebih gampang yang mana, Pak? Kecanduan di bawah umur 20 tahun diobatin atau yang di atas 20 tahun yang lebih gampang diobatin? Jadi kita memang melihat bahwa kematangan seseorang itu berkorelasi dengan pengambilan putusan yang lebih baik gitu ya. Semakin dia remaja, dia masih impulsif, masih agak berani mengambil resiko. Ya, tetapi memang manusia unik, sulit ya. Kalau misalnya anak itu biarpun dia tadi kan kalau misalnya asumsinya adalah kalau dia makin dewasa, dia makin matang, pengambilan putusannya makin dewasa. Tetapi kan juga faktor keluarga mempengaruhi bagaimana anak ini ketika masih kecil dididik dengan baik sehingga dia udah punya seperangkat pemahaman yang cukup dewasa sebenarnya. Ya biarpun dia masih usia muda, tetapi karena dia punya family system atau pola asuh keluarga yang baik, sehingga buat dia untuk kembali menyadari sebuah tindakan yang dilakukan itu tidak baik, maka dia juga akan cepet tuh. Jadi memang banyak faktor ikut mempengaruhi, Pak. Tapi secara emosional, secara kematangan, tentu saja orang yang makin dewasa itu makin lebih punya kesiapan untuk berpikir yang lebih baik gitu. Sebenarnya ini yang paling sulit disembuhkannya itu kan adalah faktor addiction-nya ya, Pak ya. Betul. Kecanduannya ya. Jadi dengan kita memperbaiki kecanduannya, udah pasti nanti pelan-pelan orangnya juga akan bisa lebih baik seperti itu. Jadi kecanduan itu ada gini, addiction itu kalau misalnya secara tagihnya secara kebutuhan tubuh, itu sebenarnya cepat waktunya. Jadi misalnya orang makin narkoba, terus kemudian tubuhnya udah mengalami adaptasi, toleransi gitu ya, tubuhnya udah mengalami addiction, maka tinggal hanya hitungan bulan saja fisik itu udah kelar. Tetapi yang sulit itu adalah mentalnya, psikisnya, memorinya, sugestinya. Nah, jadi itu yang lama. Jadi mesti kalau yang kecanduan ini memang dari faktor orang tuanya itu memang harus lebih buka hati lebar-lebar menerima anaknya seperti demikian dan berusaha ingin
membantu dia, bukan menjudge ataupun menghukum. Ya, jadi kadang-kadang kan memang seorang pecandu ketika memang ini agak sulit ya, maksudnya kalau orang tuanya tidak berlangkah dengan tepat akan dimanipulasi. Jadi kan itu menjadi sebuah tarikan ya, keluarga takutnya dimanipulasi. Tapi kalau keluarga terlalu terlalu menekan, terlalu memberikan judgmental, terlalu menuntut, anak menjadi juga tidak terbantukan. Jadi memang ada dua sisi, harus bijaksana, memberi dukungan yang tepat. Iya, gitu. Iya. Oke. Wah, itu kan tadi anaknya ya Pak ya. Kalau misalnya kita ngomong pasangan nih Pak, couple ya, suami istri. Kalau misalnya salah satu pasangan kecanduan, gimana Pak? Apa yang mesti istri atau suami lakukan? Apakah prinsipnya sama? Ya prinsipnya sama juga. Sebenarnya artinya kan kita harusnya menjadi keluarga atau pasangan menjadi faktor pendukung yang memberikan, memfasilitasi, mengarahkan. Karena kan yang posisi saat ini yang sehat adalah keluarga yang tidak menggunakan zat. Tapi kalau yang menggunakan zat atau kecanduan narkoba, dia secara fungsi pengambilan putusan emosional udah nggak stabil. Jadi tentu saja dia perlu didampingi. Ya, jadi kalau memang udah mendapat support, maka pemulihan itu akan lebih cepat. Support dari yang inti dulu ya Pak? Ya, inti dulu, kita sebut dengan significant others. Orang-orang yang punya makna penting dalam hidupnya dia. Itu biasa keluarga inti atau pasangan gitu. Atau saudara, atau teman baik yang benar-benar significant others. Ya. Bapak mungkin bisa ceritakan secara singkat dari contoh kasus yang selama ini Bapak pernah tolong orang-orang yang kecanduan narkoba nggak Pak? Oke. Iya. Maksudnya kasus apa yang mau? Kan ya, banyak mungkin nih. dari apa nih? Dari yang mungkin yang suami istri ya Pak ya? Yang suami istri ada nggak Pak Steven ada? Oh banyak. Banyak. Jadi memang kadang-kadang gini. Memang ketika biasanya pasangan pasti akan mendukung ketika si suaminya atau pasangannya direhab. Kan mereka udah menikah, sebenarnya ada beberapa isu ya di dalam keluarga gitu ya. Jadi kita seringkali bilang sama keluarga, kalau bisa sih ketika dalam pembinaan biarkan dia konsentrasi pada pemulihannya dulu. Jangan kasih beban masalah keluarga dulu. Tapi memang agak sulit ya, maksudnya kan kadang-kadang keluarga punya masalah diceritakan. Nah, itu menjadi sebuah beban tuh. Tapi kalau mereka bisa mengatasinya dan mereka bisa sama-sama bersama dengan lembaga, kita sama-sama menghadapi gitu ya. Maka ada beberapa kasus di mana tadinya keluarga pasangannya udah mau cerai nih. Ya, kita menawarkan konseling keluarga, kita mencoba untuk menjelaskan situasi mereka dan memberikan kesempatan lalu perubahan. Kami menemukan ada beberapa kasus di mana akhirnya dengan pasangannya itu mau direhab dan menunjukkan suatu perilaku yang membaik, maka perceraian itu biasanya akan dibatalkan. Gitu. Lalu itu kesempatan. Nah, nanti ya mereka udah mulai menjalankan program, mereka udah dipulihkan. Nanti kembali lagi kepada lingkungan masyarakat dan mereka menghadapi ujian lagi. Itu tergantung nih. Dia masih kalau dia menggunakan maka keluarga ini akan menjadi sangat kuat dan mereka akan saling mendukung di dalam menghadapi tantangan kehidupan dalam berkeluarga dan bekerja atau bisnis. Nah, biasanya kalau mereka yang berhasil itu akan berkembang dengan baik. Tapi ada juga beberapa kasus di mana dia kembali menggunakan. Nah, biasanya beberapa kali dia menggunakan, kasus perceraian itu akan terjadi setelah itu. Oh, itu jadi sulit juga ya Pak ya? Sulit juga karena kan udah di luar ya, kita udah nggak bisa mencampuri. Oke. Baik. Nah, Pak Steven bisa tolong sharekan ke kami nggak? Maksudnya prinsip-prinsip kekristenan atau firman Tuhan yang bisa menolong seseorang itu supaya mereka terhindar dari masalah narkoba ini apa Pak? Jadi sebenarnya kan kita selalu mengajarkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jadi kehidupan kita tanpa Tuhan kita itu menjadi liar dan kita itu menjadi tidak punya pegangan dan nggak ada yang menolong kita gitu ya. Lalu kita bisa sesuka hati mengambil putusan tindakan yang menurut patokan dunia. Kalau patokan dunia kan have fun nggak apa-apa. You bekerja, you work hard, you play hard.
Ya, lu bisa bekerja dengan giat sekali dan lu bisa bermain dengan sepuasnya. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita ngerti ada koridor-koridor yang kita nggak boleh langgar. Ya. Misalnya Tuhan mengatakan tubuh ini adalah bait Allah. Roh Tuhan diam di dalam tubuh kita. Artinya kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Kita nggak bisa sembarangan memasukkan barang-barang kimiawi misalnya gitu. Nah, kita mengerti dengan baik, lalu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu kita kan ada Roh Kudus dalam diri kita. Lalu ketika kita ada Roh Kudus dalam diri kita, ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar, hati nurani kita akan berbicara, akan negur, dan kita akan merasa nggak nyaman. Artinya ada kontrol dalam diri kita yang mengingatkan, itu salah loh. Nah, itu otomatis kan kalau kita mendengarkan suara hati kita, mendengar suara Roh Kudus, kita akan menghindari. Kita akan terhindarkan. Nah, jadi kita mengatakan bahwa tanpa Tuhan kita nggak mampu. Tanpa Tuhan kita jadi liar. Jadi oleh sebab itu, ayo kita sama-sama kembali pada Tuhan. Gereja sebagai tubuh Kristus sudah memfasilitasi kehidupan rohani yang baik. Saya percaya semua gereja yang ada itu akan memikirkan jemaat, akan memikirkan orang-orang yang beribadah, akan memikirkan program-program yang bisa mengisi kerohanian masing-masing. Jadi harusnya kita sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, kita juga harus dekat dengan gereja. Begitu, Pak. Baik. Nah, kayaknya waktu sudah berjalan terus nih, Pak. Jadi pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Stephen, ada satu pesan-pesan yang disampaikan kepada keluarga Kristen yang menyaksikan Family Corner, Pak. Silakan. Jadi memang tantangan dunia masalah narkoba ini tidak pernah berakhir. Pemerintah maupun berbagai instansi yang coba untuk memberantas ataupun mengurangi, namun kenyataannya masalah narkoba selalu tidak bisa dihentikan dan selalu bertambah terus. Sehingga itu menjadi suatu tantangan yang nyata, menjadi sebuah situasi yang setiap orang bisa, keluarga kita bisa ngalamin. Oleh sebab itu kami menghimbau Bapak Ibu atau saudara sekalian, jikalau memang merasa kurang punya pengetahuan, membutuhkan informasi, bisa menghubungi kami. Kami akan dengan senang hati membantu. Lembaga kami melayani tidak mencari untung ataupun bukan karena profit. Jadi free of charge, dan layanan kami juga tidak mematok tarif. Jadi kami benar-benar murni ingin membantu orang-orang yang punya masalah dengan narkoba ini, agar mereka juga bisa mendapatkan sebuah pemahaman ataupun guideline bagaimana menolong jikalau keluarga mereka ada yang terdampak begitu. Jadi jangan sampai akhirnya kecewa sama Tuhan, lalu merasa ini sesuatu yang memalukan, sesuatu yang aib, sehingga umumnya keluarga-keluarga yang menghadapi masalah ini akan menutup diri. Ya, kami memastikan akan menjaga kerahasiaan. Kami tidak akan membongkar masalah ini kepada pihak lain, sehingga menjadi tempat yang cukup aman untuk berbagi dengan kami. Ya, silakan hubungi kami. Baik. Terima kasih lagi Pak Stephen untuk penjelasannya dan juga hadir bersama kami di acara Family Corner. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan melayani bersama-sama, Pak Stephen. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kiranya apa yang kita sampaikan bisa menolong ya di sana. Amin. Pak Stephen, boleh menutup acara kita di dalam doa? Boleh. Pak Stephen, silakan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dan kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai manusia itu sangat rentan dan kami tidak bisa mengontrol banyak hal. Sekalipun kami sebagai orang tua, sebagai keluarga, kami sudah berupaya semaksimal mungkin pada anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada pasangan kami, kepada saudara kami. Namun selalu ada kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi sehingga kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa membantu setiap kami agar kami boleh mendapatkan hikmat bijaksana, kami mendapatkan satu kesempatan di mana kami boleh benar-benar menjadi bagian yang terhindar dari narkoba ini, Tuhan. Terhindar dari permasalahan yang begitu berat ini, Tuhan. Namun jikalaupun sampai ada yang menghadapinya, Tuhan, biar Tuhan sendiri juga menolong mereka sehingga bagi mereka yang sudah terdampak, mereka juga boleh dipulihkan. Nah, mereka boleh mengalami pembebasan dari Tuhan. Karena sudah begitu banyak kesaksian di mana orang-orang yang tadinya tidak punya pengharapan, tapi di dalam Tuhan selalu ada harapan, selalu ada pemulihan.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami dan kami selalu diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Family Corner pada edisi ini. Semoga saudara diberkati dan salam keluarga bertumbuh.